Halo, Ibu Putri. Mengenai posisi operasional itu, yang Ibu minta saya bantu merekrut, saya sudah menyaring seseorang dari Haya, yang terlihat cukup bagus. Kapan Ibu ada waktu untuk mewawancarai mereka? kalau begitu, jadwalkan saja. Besok. Baik. Saya akan beri tahu mereka segera. Oh, ngomong-ngomong, aku baru saja mengambil dari pelabuhan sebuah Ducati, belum sempat mendaftarkannya. Kapan kamu ada waktu untuk mengurus surat izinnya untukku? Siap, Ibu Putri. Saya akan cari orang yang menanganinya. Halo, siapa ini? Apakah ini Ibu Dewi? Ya, betul. Selamat, Ibu Dewi. Anda telah lolos wawancara kedua perusahaan kami. Apakah Anda ada waktu besok untuk putaran final? Apakah CEO Grup Kiao akan melakukan wawancara secara pribadi? Ya, karena posisi ini sangat penting, dan CEO kami, Ibu Putri, perlu melakukan wawancara sendiri. Jika Anda lolos wawancara, Anda akan secara resmi menjadi anggota dari Grup Kiao. Saya sangat menyesal. Ada sesuatu yang mendadak di pihak saya. Tapi untuk wawancara besok, saya pasti akan datang tepat waktu. Apa kamu tidak melihat? Ada sepeda motor besar tepat di depanmu, dan kamu malah menabraknya. Tunggu. Jadi kamu bilang, aku yang menabrak sepeda motormu? Bagaimana menurutmu? Mobilku diparkir di sini. Jadi kamu yang nabrak aku? Maksud kamu, aku yang mundur nabrak kamu? Kalau gitu, mungkin kamu yang nabrak aku. Omong kosong. Kamu yang nabrak aku. Mobilku nggak bergerak sama sekali. Masa aku yang nabrak kamu? Aku punya dashcam di mobil. Mau lihat? Oh, tunjukkan. Mari kita lihat. Trik apa yang kamu mainkan? Lihat ITU? Aku parkir di sini dari tadi. Kamu sendiri yang mundur nabrak aku. Di video ini, lampu mundurmu jelas menyala. Masa sih? Lihat Bu, Anda yang mundur nabrak mobilnya. Menurut peraturan lalu lintas, karena kamu yang mundur nabrak mobilku, kesalahanmu 100%. Bayar. Oh, Ibu. Aku benar-benar minta maaf. Aku lagi telepon dan gak perhatian. Bagaimana kalau kita? Tadi kamu sok jago, ya? Ibu, aku sungguh minta maaf. Aku cuma mahasiswa. Aku nggak punya banyak uang. Tolong aku mohon. Maafkan aku ya. Ah, sudahlah. Aku perbaiki sendiri saja. Lain kali lebih hati-hati. Terima kasih, Ibu. Kalau tidak salah, motor nggak boleh masuk jalan tol kan? Terus kenapa? Artinya dia yang melanggar duluan, jadi dia yang harus bertanggung jawab 100%. Benarkah? Aku kurang yakin, kamu bisa cek sendiri di internet. Jalan. Aku kira kamu orang baik. Ternyata cuma mau cari aman sendiri. Apa tadi? Untung ada orang yang kasih tahu. Kalau tidak, kamu pasti sudah kabur. Pertama, aturannya berbeda-beda di setiap daerah. Dan aku masuk ke jalan tol, dari pintu masuk, yang memang diperbolehkan, untuk motor. Kedua, walaupun aku melanggar aturan, kamu yang nabrak motorku dari belakang, itu membuat kamu yang sepenuhnya bertanggung jawab. Omong kosong. Cukup bicara, bayar sekarang juga. Aku sarankan kamu, cari tahu dulu di internet, pastikan faktanya benar dulu, baru bicara denganku. Cari tahu apa? Kamu tahu tidak ini apa? Ini adalah Mercedes-Benz. Jual motor rongsokanmu itu pun tidak akan cukup untuk biaya perbaikanku. Cukup bicara, serahkan uangnya. Baiklah, kalau begitu, aku jadi penasaran.
Berapa yang kamu minta? Hari ini, kurang dari jumlah ini. Dan kamu tidak akan kemana-mana. 7,5 juta rupiah? Oh. Satu-satunya alasan aku mempertimbangkannya adalah karena aku sedang buru-buru. Kalau tidak, 7,5 juta rupiah? Kamu pikir aku pengemis? Aku bilang, 750 juta rupiah. 50.000? Untuk rongsokan ini, kamu sudah beruntung kalau dapat 150 juta rupiah untuk ini. Diam, 7,5 juta rupiah? Hari ini, kurang dari 150 juta rupiah. Dan kamu tidak akan kemana-mana. Dengga, Nona. Hentikan itu. Aku baik hati, jadi akan kuberikan 1,5 juta rupiah. Ambil dan pergi. Kalau tidak, saat aku benar-benar marah, tidak hanya kamu tidak dapat apa-apa, malah akan berutang padaku. Rongsokanmu ini bahkan berharga berapa? Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Motor ini adalah sebuah Ducati edisi terbatas. Nilai motor ini 12 miliar rupiah. Jadi, mobilmu ini harganya berapa? Perlu aku ulangi lagi? Ini motor Ducati, seharga $800.000. Wah, ngomong besar juga. Buka matamu dan lihat baik-baik. Rongsokan ini, harganya 800.000? 800.000? Yang benar aja. Kalau menurutku, barangkali $800 pun nggak sampai. Aku capek jelasin, karena kamu yakin banget, aku yang harus ganti rugi. Silahkan, telepon polisi. Mau main keras ya? Kamu pikir aku takut telepon polisi? Silahkan saja. Kamu pikir dulu baik-baik. Begitu aku telepon polisi, nggak cuma kamu harus bayar perbaikan mobilku, kamu juga bakal kena denda. Ayo saja. Nggak sabar nih. Minggir. Apa yang terjadi di sini? Nggak lihat antrean mobil di belakang? Citra? Dewey, kamu ngapain di sini? Ada APA? Sekarang temanmu sudah datang. Tanya saja padanya. Dalam kasus seperti ini, siapa yang sebenarnya salah? Aku sedang mundur, dan tidak sengaja menabrak motornya. Tapi begini, dia naik motor di jalan tol. Itu melanggar hukum. Kamu bilang, bukankah dia yang harus bayar perbaikan mobilku? Seperti yang kukatakan, aku melanggar hukum atau tidak, itu tidak mengubah siapa yang bersalah. Awalnya aku kasihan padamu, dan mau biarkan soal biaya perbaikan. Tapi sekarang, uang ini harus kamu bayar sampai sen terakhir. 300 juta rupiah. Apa, mobilmu terbuat dari emas ya? Atau berlian? Kalau soal perbaikan, aku pasti akan sewa tim profesional. Santai saja. Aku tidak akan kenakan biaya tambahan. Omong kosong macam apa itu? Kamu yang melanggar hukum. Kamu yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Benar, Citra? Dia cuma bisa bohongi orang baru kayak kamu. Aku sudah punya SIM 8 tahun. Dia mungkin bisa bohongi kamu, tapi dia tidak bisa bohongi aku. Tahu tidak? Kamu harus ikut kursus mengemudi lagi. Sudah. Bayar sekarang. Ayah, 150 juta rupiah. Tidak boleh kurang. Tunggu. Mobilmu ini? $150 juta rupiah tidak cukup. Setidaknya, 300 juta rupiah. Sekarang kamu benar-benar keterlaluan. Kulihat mobilmu bahkan tidak punya plat nomor. Mungkin mobil pesanan, atau mobil yang riwayatnya tidak jelas. Kalau polisi lalu lintas melihatnya, mereka akan sita rongsokanmu ini. Mobilku punya semua dokumen yang diperlukan. Cuma, aku belum sempat daftarkan. Omong kosong. Buktinya mana? Kalau petugas mau periksa dokumenku, aku pasti kooperatif. Tapi untuk kamu, kenapa aku harus tunjukkan? Apa kamu tidak mau tunjukkan ke kami? Atau memang tidak punya bukti sama sekali? Seperti kata Citra. Mobilmu ini, riwayatnya tidak jelas. Aku tidak wajib jelaskan diriku ke kamu.
Silakan saja panggil polisi. Aku hanya akan dengar polisi lalu lintas. Mau coba-coba keras kepala? Pikir kami tidak bisa apa-apain kamu? Biar ku beritahu, mobilmu riwayatnya tidak jelas. Bahkan kalau kami hancurkan sampai berkeping-keping, kamu tetap harus bayar kami sampai sen terakhir. Silakan hancurkan. Kalau kamu tidak takut harus ganti rugi, silakan saja. Kamu pikir kami tidak berani hancurkan? Kau pikir aku nggak berani ya? Lihat cermin ini. $10.000. Udah Hen, aku tanya sekali lagi. Kamu bayar apa enggak? Kalau gitu, aku kasih tahu yang jelas. Hari ini, kamu nggak bakal dapetin $100,000. Sepertinya jalang ini nggak tahu diri. Cuy, kita nggak usah sungkan sama dia. Hancurin aja mobilnya. Sebelum kalian melakukannya, sebaiknya cek dulu. Lihat harga motorku ini. Mobil yang asalnya nggak jelas. Meski harganya $20 juta, kalau aku rusakin, kau bisa apa? Nona Muda, aku udah cek motor ini, dan harganya nggak murah. Ini Ducati edisi terbaru yang terbatas. Kalau model spesifiknya, aku nggak bisa bedain. Nona Muda, sebaiknya bicara baik-baik. Kenapa marah-marah? Apaan yang kau omongin? Kalian ini disewa sama jalang ini. Buat nipu kami ya? Iya betul. Kalian cuma lihat kami, yang terlihat agresif. Mobilku baru ditabrak. Kenapa aku nggak lihat kalian kasihan? Nona Muda, waktu kau ngaku bertanggung jawab tadi, dia nggak minta sepeser pun darimu. Sekarang kau malah makin keterlaluan. Tenggarkan Nezahatsu, siapapun yang salah, bersikaplah lapang dada kalau lagi di atas angin. Dia sempat minta uang dariku. Dia nggak ambil. Itu urusannya. Sekarang, aku cuma nggak mau memaafkannya. Ada masalah? Kamu ini, cuma demi sedikit uang, kau nggak punya malu. Kamu ngomongin siapa? Kubakan mulutmu. Hey, kalian mau ngancurin motor ini atau enggak? Jalan. Kesempatan terakhir. Lucet dan minta maaf sekarang. Lalu serahkan $300 juta. Kalau enggak, aku hancurin rongsokan ini sekarang. Kalau kau nggak lakuin, aku akan remehkan kau. Kau pikir aku nggak berani ya? Lampu depannya aja, $600 juta. Ini 600 juta? Gak mungkin. Aku gak bakal kasih kamu 1 sen pun buat ini. Kesempatan terakhir. Bayar atau enggak? Halo, polisi. Saya mau lapor kecelakaan. Ada kecelakaan mobil di sini, dan pihak lain sengaja menghancurkan mobil baru saya. Bisa datang dan tangani ini secepatnya. Terima kasih. Kita tunggu saja polantasnya. Kayaknya si jalang ini nekat banget. Buat gak mau bayar. Kalau gitu, kita gak akan biarin dia gampangan. Cuy, kita akan hancurin mobilnya. Sampai remuk. Ada APA di sini? Kamu yang telepon polisi? Pak polisi. Dia, si jalang ini. Dia melanggar aturan masuk ke jalan tol. Aku nabrak mundur mobilnya. Dan dia masih gak mau bayar ganti ruginya. Jadi kamu tadi ada di jalan tol? Ya, Tolong perlihatkan SIM dan STNK kamu. Pak polisi, begini masalahnya. Mobil ini impor. Baru ambil, belum sempat pasang plat.
Ini dokumen-dokumennya, silakan dilihat. Dokumen dan surat-suratnya sudah lengkap, tapi mobilmu, kok bisa jadi begini? Pak polisi, aku yang hancurin. Mobilnya ini mencurigakan. Harusnya langsung disita. Kamu yang hancurin? Betul? Baiklah, saya akan buatkan surat keterangan penentuan tanggung jawab sekarang. Gimana rasanya? Mobilmu dihancurin? Lumayan enak. Si, Udah terjepit masih aja ngomong keras. Nah, sekarang kamu bukan cuma bayar perbaikan mobilku. Mobilmu juga bakal disita. Apa ini? Surat keterangan penentuan tanggung jawab lalu lintas. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas, sepeda motor di jalan tol memang sebuah pelanggaran. Namun, itu tidak mempengaruhi penentuan tanggung jawab. Jadi, seharusnya kamu yang bayar perbaikan mobilnya. Tapi mobilnya, gak ada platnya kan? Bukannya mencurigakan? Saya sudah periksa mobilnya, cuma belum dipasang platnya. Semua dokumennya lengkap. Waduh. Jangan-jangan, aku malah harus bayar si jalang ini. 300 juta rupiah? 300 juta? Itu tadi, tapi sekarang. Kamu utang aku, 12 miliar rupiah. Barusan kamu bilang apa? Kamu bilang 12 miliar rupiah? Kamu yang gila atau aku? Ini motor baru, belum terdaftar sama sekali. Aku baru punya kurang dari sehari, dan kamu hancurkan sampai remuk. Jadi katakan, berapa biaya yang harus kamu bayar? Dengar, kalau kamu tanya aku, motormu itu sampah. Aku kasih 3 juta rupiah. Itu harga tertinggiku. 3 juta, maksimal. Pak polisi, kalau aku tidak salah, menghancurkan motorku, sepertinya termasuk perusakan properti yang disengaja. Properti orang lain kan? Kalau itu disengaja, maka iya, itu tuduhannya. Perusakan properti dengan sengaja. Tapi itu bukan bagianku. Kamu, sebenarnya kamu mau berapa? Melihat penampilan kalian berdua, kalian tidak punya 800 ribu dolar itu untuk motorku. Penyusutan nilai, kerusakan. Jadikan saja 200 ribu dolar. Kalau tidak, aku panggil polisi. Mereka akan membawa kalian. Kamu pasti sangat butuh uang. 400 dolar, maksimal. Ambil atau tinggalkan. Motor itu mungkin memang bernilai 800 ribu dolar. Nona Miura, sebaiknya kamu hubungi keluargamu dan cari tahu cara membayar. Citra, kamulah yang menghasutku untuk menghancurkannya. Kamu juga terlibat dalam hal ini. APA Dewey, Jalong Yang Tak Tahu Terima Kasih. Aku membantumu balas dendam padanya. Kamu juga membantu menghancurkannya. Kamulah yang paling ganas menghancurkannya. Aku tidak peduli. Untuk 200 ribu dolar ini, kamu harus bayar 100 ribu dolar. Mimpi kali. Aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Dan aku pikir kamu sahabat terbaikku. Aku tidak pernah tahu kamu seperti ini. Citra, dengar, aku benar-benar tidak punya uang, oke? Itu bukan urusanku. Kamu nggak punya uang, tapi berani menabrak mobil orang? Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu yang bikin kekacauan ini, dan sekarang kamu nggak bisa bayar. Citra, kamu nggak boleh pergi. Kamu harus bantu aku bayar ini. Siapa bilang aku mau bayar bareng kamu? Kamu sendiri yang bikin masalah ini. Dan kamu malah mengharapkanku. Untuk membereskan kekacauanmu, pergi dari sini. Citra. Kakak, cukup dengan cerita sedihmu. Mari kita bicara. 200 ribu dolar. Bagaimana caramu membayar? Aku nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, telepon keluargamu. Orang tuamu pasti punya. Orang tuaku sakit kronis. Mereka juga nggak punya uang. Nggak ada uang? Terus bagaimana caramu beli mobil ini? Mobil ini. Ini mobil bekas yang kubeli tanpa uang muka. Aku bayar cicilan mobil setiap bulan. Ibu, tolong maafkan aku. Sekarang kamu minta ampun? Sebelum petugas datang, kamu nggak mau menggoles sedikit han. Ibu, ini semua salahku. Aku mohon, tolong maafkan aku. Aku ingin membiarkanmu pergi. Tapi mobilku bagaimana? Siapa yang akan ganti rugiku? Ibu,
Ibu jelas-jelas nggak butuh uang. Tolong, kasihanlah aku. Punya uang atau tidak, itu urusanku. Jadi aku harus kasihan padamu. Hanya karena aku punya uang? Siapa yang akan kasihan padaku? Pada titik ini, hanya ada satu hal yang tersisa. Bu, aku tidak sengaja merusak mobil ibu. Ibu tidak mungkin mengharapkan aku bayar 3 miliar rupiah? Rekaman video tidak membuktikan apa-apa. Biarkan aku perjelas satu hal hari ini. 3 miliar rupiah. Tidak boleh kurang sedikit pun. Bu, apa ibu? Hanya mencoba menindasku? Mana ada ini namanya menindas? Kamu hancurkan mobilku. Aku menyuruhmu membayarnya. Apa yang tidak adil dari itu? Aku akan bayar. Aku bayar, oke? Beri aku beberapa hari saja. Aku akan pulang dan jual semua yang aku punya. Dan lunasi utangku, aku janji. Hentikan akting mulia itu. Kalau kamu tidak punya 3 miliar rupiah, kamu tidak akan pergi kemana-mana hari ini. Maaf, Bu. Tolong kasihanlah aku. Aku bersumpah akan membayar kembali setiap sennya. Apa ini? Jangan kira bersimpu akan membuatmu lepas dari tanggung jawab. Dan jangan lupakan cara kamu memperlakukanku barusan. Jadi 3 miliar rupiah yang kamu mau? Baik, kamu terlihat menyedihkan. Dan kamu sepertinya benar-benar menyesal. Beri aku 1 miliar 500 juta rupiah saja. Sekarang kamu mau jadi orang baik? 1 miliar 500 juta rupiah? Setuju. Aku ambil dari mobilku. Lah, sekarang kok jadi besar kepala? Hanya 1 miliar 500 juta rupiah. Boleh kamu ambil. Kamu pikir aku benar-benar akan membayar? Mimpi kali. Pak Polisi, kami belum menyelesaikan ini, dan dia langsung kabur begitu saja. Nona, baik, jangan khawatir. Kami akan menghubunginya. Nanti kalau dia tetap menolak membayar kerusakannya, Anda bisa menggugat dia. Baiklah. Terima kasih atas bantuannya. Pindahkan mobilmu sekarang, dan berhenti menghalangi lalu lintas. Akan saya lakukan. Bajingan Sembrono. Beraninya dia minta uang sebanyak itu dariku? Aku akan mengunggah video ini online. Dan bayarkan semua orang mengbuli kamu sampai mati. Pak, kira-kira berapa biaya untuk memperbaiki mobil saya? Mobil ini menggunakan suku Kadon yang cukup langka. Beberapa bahkan mungkin harus dikirim dari luar negeri untuk memperbaikinya sepenuhnya. Paling tidak perlu biaya 6 miliar rupiah. 6 miliar rupiah? Gila. Ya, mobilnya sendiri mahal, dan suku cadangnya, semua yang paling top. 6 miliar rupiah itu perkiraan yang konservatif. Mungkin bahkan melebihi 7,5 miliar rupiah. Baiklah, perbaiki saja. Oh dan Pak, ingat berikan saya faktur. Tentu. Sedangkan untuk urusan ini, kita akan menyelesaikannya nanti. Aku yang bayar, oke? Beri aku beberapa hari saja. Aku akan pulang ke rumah, jual rumahku, jual tanahku, dan aku akan membayar kembali. Berhenti dengan omongan mulia itu. Jika kamu tidak bisa menyediakan 3 miliar rupiah di muka, kamu tidak akan pergi kemanapun hari ini. Apa-apaan ini? Dia hanya sok kuasa karena dia kaya. Itu cuma perundungan. Apa uang berarti kamu bisa berbuat semaumu? Kamu tidak bisa begitu saja merundung nona muda seperti itu. Wanita itu benar-benar tukang rendang. Kamu bisa tahu dia tidak baik. Ini membuatku sangat marah. Siapa namanya? Di mana dia tinggal? Bisakah detektif internet yang hebat itu menemukan? Mari kita semua merendangnya sekar-sekar. Kamu bisa tahu hanya dengan melihatnya. Kamu bisa tahu dia orang jahat. Uangnya mungkin uang haram. Aku menemukannya. Wanita ini sepertinya eksekutif di grup Kiao.
Mempekerjakan wanita seperti itu sebagai eksekutif, grup Kiao mungkin bukan tempat yang baik juga. Semuanya, mari kita boikot grup Kiao. Seseorang dari grup Kiao, lakukan sesuatu. Bagaimana mereka bisa membiarkan sampah seperti itu menjadi eksekutif? Simua Panic. Kapan kamu akan belajar untuk lebih tenang? Ini buruk, Ibu Putri. Ada yang salah. Ada APA? Tadi malam, video tentang kamu viral di internet. Netizen menemukan kamu dari grup Kiao. Sekarang semua orang di internet sedang mencaci maki kamu. Bahkan saham perusahaan anjlok 20%. APA? Gadis itu, setelah aku memberinya keringanan kemarin, dan membebaskannya dengan 1.500.000.000 rupiah lebih sedikit, luar biasa. Dia mengeluarkan klip itu dari konteks, dan mempostingnya online untuk membuli aku di dunia maya. Ibu Putri, kita harus bertindak cepat untuk menyelamatkan reputasi Anda. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, perusahaan ini tamat. Hangul PR sekarang untuk rapat. Yeah. Jika kamu tidak bisa menyediakan 3 miliar rupiah, kamu tidak akan pergi hari ini. Jalan. Itulah yang terjadi kalau berani macam-macam denganku. Siapa sangka, kita akhirnya berada di perusahaan yang sama. Waktu yang tepat, dengan wawancaraku dengan bos hari ini, aku akan membuat bos memecat kamu, jalan. Kamu akan belajar apa yang terjadi jika melawanku. Halo, namaku Dewi. Aku di sini untuk wawancara. Tunggu sebentar, biar aku periksa. Ibu Dewi kan? Tolong tunggu di ruang konferensi 8. Ibu Putri akan menemui Anda sesegera mungkin. Oh. Ayo kita dengar. Krisis PR yang sedang dihadapi perusahaan ini. Bagaimana kita menghadapinya? Ibu Putri, kami telah menyelidiki keseluruhan sertanya, dan sudah memahami situasinya secara umum. Ternyata, dia sengaja merusak mobil baru ibu. Ibu memintanya untuk membayar. Jadi dia mengunggah video yang dia rekam ke internet. Itu memicu kebencian publik terhadap orang kaya, dan jadi viral. Yeah. Melihat situasinya, jalan terbaik kami adalah melacak orang yang mengunggah video itu. Lalu kami sajikan laporan kecelakaan resmi untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Krisis ini seharusnya segera reda. Ibu Putri, Ada APA. Di ruang konferensi sebelah, calon yang ibu wawancarai sedang menunggu. Sayap. Aku akan segera menghubunginya. Untuk kalian. Untuk sekarang fokus untuk meredakan situasi dulu. Dimengerti, Ibu Putri. Jadi kamu Dewi. Kamu benar-benar licik. Kamu bahkan tahu tentang jadwal wawancaraku hari ini. Apa maksudmu? Sudahlah. Kalau kamu kesini untuk minta maaf, tunjukkan sedikit kesungguhan. Berlututlah dulu sebelum kamu bicara. Minta maaf. Berlutut. Kau kira aku tak tahu? Kenapa kau datang hari ini? Kalau begitu, katakan. Untuk apa aku kesini? Video yang kunggah online kemarin, kau sudah lihat, bukan? Aku sudah melihatnya. Luar biasa caramu mengutip pernyataan seenaknya. Pantas saja. Kau dapat posisi operasional di perusahaan kami. Aku tidak terkejut. Kau memang berbakat.
Netizen sudah menemukan bahwa kau adalah eksekutif di perusahaan ini. Berkat dirimu, nilai pasar perusahaan anjlok. Jika aku tidak salah, kau baru saja dimarahi bos, kan? Lanjutkan. Lalu kau menyadari, kau akan dipcat. Jadi kau merengkak ke sini menghadapku. Betul kan? Pinter juga kau. Jawab saja pertanyaanku. Apa aku benar? Tebak sendiri. Sudah, cukup omong kosongmu. Bayar 3 miliar rupiah hari ini, atau urusan kita selesai. Sekarang kau mengancamku? Lihat dulu posisimu sekarang. Sebentar lagi, aku ada wawancara dengan bos perusahaanmu. Menurutmu apa akan terjadi jika saat wawancara kuberi bumbu tambahan pada video online itu dengan beberapa detail ekstra? Kau pikir kau bisa pertahankan pekerjaanmu? Itu baru langkah yang cerdas. Berlutat dan minta maaf padaku. Sekarang, lalu bayar aku 3 miliar rupiah. Kalau tidak, kau bisa ucapkan selamat tinggal pada pekerjaanmu. Aku berlutut? Kau pikir kau layak menerimanya? Berkompromi. Atau tunggu untuk dipcat. Pilihan ada di tanganmu. Bagaimana jika aku menolak keduanya? Kau pikir, kau punya posisi untuk bernegosiasi denganku? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Vivian Xiao. Aku yang menjalankan grup Kiao. Kau bosnya grup Kiao? Hanya aku. Kau anggap aku anak 3 tahun? Hanya karena kau bilang begitu? Kalau kau tak percaya, coba cari online. Lihat siapa bos grup Kiao. Dan aku harus melakukannya cuma karena kau suruh? Kenapa aku harus dengar kata-katamu? Aku tak akan melakukannya. Lihat dirimu, seorang bos? Ya, benar. Baiklah, kalau kau tak percaya, lupakan saja. Biar ku jelaskan. Video yang kau unggah online itu adalah penggunaan wajah tanpa izin dan pencemaran nama baik. Sekarang, hapus video itu segera, lalu unggah video permintaan maaf. Kalau tidak, kau harus menanggung semua kerugianku. Ah, sudahlah. Lepaskan sikap sok mulia itu. Kau hanya takut kalau kau akan kehilangan pekerjaan. Lagi pula, kalau kau ingin video itu dihapus, bukan mustahil. TAPI. Tapi apa? Kalau kau menginginkan sesuatu, kau harus meminta dengan baik. Apa yang kau mau? Sama seperti sebelumnya, berlututlah untuk bicara denganku. Apa hakmu untuk berdiri di depanku? Nona muda. Aku hanya memberimu kesempatan, karena aku kasihan padamu. Kalau tidak, aku sudah akan menyuruh tim hukumku turun tangan. Pada saat itu, bukan hanya tentang video permintaan maaf lagi. Benarkah? Ibu. Oh, kau punya tim hukum? Tapi tak ada tim hukum sehebat apapun bisa menyelamatkan pekerjaan yang hampir kau halangkan. Kesabaranku semakin tipis. Aku akan tanyakan sekali lagi. Video itu, kau akan menghapusnya atau tidak? Kalau begitu, biar ku jadikan ini resmi. Pertama, berlutut dan bersujud padaku. Lalu bayar aku 3 miliar rupiah. Baru setelah itu kau punya hak untuk bernegosiasi denganku. Kalau tidak, tak ada yang bisa kita diskusikan. Kalau begitu, urusan kita selesai. Sekarang, akan kutunjukkan padamu betapa bodohnya dirimu selama ini. Kau pikir kau lagi ngapain? Jangan kira aku nggak tahu niat burukmu. Kau cuma nyari orang buat ngancam aku. Sebelum bos datang, ya kan? Jangan harap. Kembalikan HP-ku. Mau HP MU kembali? Ambil dari bos MU. Tunggu saja. Aku bakal pastiin bos MU dengar semua hal yang udah kau lakukan. Kalau saja kau cari di internet dan lihat informasi tentang grup Kiao, kau pasti tahu siapa bosnya grup Kiao. Mencari tahu? Aku akan cari sekarang juga. Tapi siapapun bosnya, pasti bikin jalan kayak kau. Kembalikan HP-ku sekarang. Atau aku akan minta tolong. Silahkan. Ayo, panggil buyer semua orang denger. Gimana seorang eksekutif grup Kiao terang-terangan menyalahgunakan kuasanya
Buat Ninda seorang nona muda yang mau wawancara. Berani minta tolong? Aku bikin kau menyesal. Kau benar-benar bodoh. Orang yang ngurus perekrutan otaknya udah mati ya? Gimana bisa orang bebal kayak kau bisa lolos? Mulai putus asa ya? Seberapa marah pun kau, nggak akan mubah apa-apa. Tetap dua syarat itu. Jadi, mungkin kau harus mikirin lagi. Meski aku bukan bosnya, aku nggak akan nurut sama orang kayak kau. Kalau gitu nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Keluar dari ruang rapat ini. Aku ada wawancara sama bos MU. Aku kasih kesempatan, kau sia-siakan. Jangan salahin aku buat apa yang terjadi nanti. Seseorang masuk sini sekarang. Ada APA? Sekarang juga. Bawa dia ke Departemen Hukum. Berdiri di situ ngapain? Cepat. Tunggu sebentar. Dan Anda? Kamu nggak tahu siapa aku? Aku baru mulai kerja hari ini. Serius, siapa Anda? Namaku Chiao. Silakan cari tahu sendiri. Ini adalah grup Kiao. Anda orang Xiao? Kalau begitu, Anda pasti. Tepat sekali. Bawa dia keluar sekarang. Serahkan ke bagian hukum dan biarkan mereka yang urus. Oh, Tunggu dulu. Hanya karena dia bilang dia begitu? ada ide yang lebih baik? Tunggu sebentar. Kamu lihat video tadi? Video APA? Kamu si pengganggu di video itu. Aku mengaku bersalah. Komentarnya bilang, dia eksekutif di perusahaanmu. Masa dia bosnya? Ayah, kamu terlalu muda. Grup Kiao perusahaan sebesar itu. Masa kamu bisa jadi bosnya? Betul. Bos perusahaanmu. Harusnya minimal 40 atau 50 tahun. Hack. Kamu yang pinter. Aku nemu video itu hari ini. Benar-benar pengganggu. Hack. Kamu juga nggak suka sama dia kan? Hanya karena dia kaya, kamu pikir bisa mengganggu orang begitu? Karena kamu juga nggak suka sama dia. Kenapa kita nggak kerja sama untuk perusahaan? Dan buang sampahnya? Gimana? Aku. Gimana caranya aku bisa melakukan itu? Deng Aaron aku. Bisa berhasil? Pasti bisa. Begitu bosmu tahu, nggak cuma mereka bakal terima kasih, mereka mungkin bahkan kasih kamu promosi plus kenaikan gaji. Benarkah? Pasti. Kesempatan seperti ini. Kebanyakan orang akan mati-matian untuk kesempatan seperti ini. HMM, masuk akal. Kamu mau apa? Bukannya baru saja kami beritahu? Kami ke sini untuk membawa sampah sepertimu ke pengadilan. Benar. Kami membawa penjahat ke pengadilan untuk perusahaan. Dan memberimu pelajaran yang takkan pernah kamu lupakan. Hey, APA, cekat? Mau kabur sekarang? Tidak mungkin. Ya, dengan aku di sini, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Keluarkan aku dari sini sekarang, dan suruh kepala keamanan kalian ke sini. Jika tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Yang selalu kamu lakukan cuma mengadu pada kepala keamanan kami. Aku muak dengan orang sepertimu, selalu bertingkah sok hebat. Tugasmu cuma mengadu pada atasan kami. Apa lagi gunanya kamu? Tepat sekali, wanita seperti dia. Jelas tidak jadi manajer, karena kemampuannya sendiri. Hei, ada benarnya juga. Siapa tahu, mungkin dia naik jabatan dengan title bersama eksekutif. Sama eksekutif. Diam mulutmu. Sayal. Dasar jalan. Beraninya kau memukul aku. Bapak, mulailah dengan menelanjangi dia. Lalu pertontonkan dia keliling kantor. Permalukan dia sepenuhnya. Ide bagus. Tenang. Kalian sebaiknya tanya dulu pada kepala keamanan kalian. Konfirmasikan. Jika tidak, kalian akan menyesal. Lupakan saja. Kurasa lebih baik aku bertanya pada kepala keamanan kami. Ibu Putri, rapat akan segera dimulai. Semua sudah menunggu. Ibu Putri? Di mana Ibu Putri?
Lupakan saja. Saya akan periksa dengan kepala keamanan. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Tidak perlu dicek. Lihat si jalang ini. Apakah dia terlihat seperti bos bagimu? TAPI. Bagaimana jika dia benar? Diam. Sudah kukatakan diam. Jangan bergerak. Kembalikan. Berikan aku teleponku. Panggilan ini. Kamu ingin sekali menjawabnya kan? Berlututlah. Minta maaf. Kalau aku sedang baik hati, aku mungkin akan mengizinkanmu mengambilnya. Aku harus berlutut, kamu tidak layak. Kalau begitu, jangan jawab. Dasar idiot. Melawan aku, dan kau akan menyesal. Panggilan ditolak. Ibu Putri tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Kamu pikir ada yang tidak beres? Siti ini, dia tetap tidak mau menyerah ya? Serahkan teleponnya. Aku bisa membuktikan padamu bahwa aku adalah bos grup Kiao. Kamu pikir aku akan menyerahkannya begitu saja? Kamu pikir aku bodoh? Jika aku tidak bisa membuktikannya, maka lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak peduli. Siapa tahu tipu daya apa yang kau sedang coba lakukan. Jangan pernah berpikir untuk menipuku. Aku tidak mudah ditipu. Bagaimana kalau dia berkata jujur? Sudah dengan bagaimana kalaunya? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Ikut aku. Dan beri pelajaran pada jalang ini. Aku jamin, kau akan dapat promosi dan kenaikan gaji. Aku perlu cari uang, supaya bisa pulang dan menikah. Jangan coba-coba berbohong padaku. Santai. Pertama, bantu aku. Lepaskan baju. Jalang ini. Aku ingin lihat kau mencoba. Kau hanya daging di atas talenan. Apa yang perlu didekatkan? Hah? Ana, di mana Ibu Putri? Ibu Putri, Ada APA? Anda ada wawancara di ruang konferensi sebelah. Oh, apakah dia masih dalam wawancara? Ah, terserah. Lebih baik aku periksa. Aku mohon tolong. Jangan lakukan ini padaku. Sekarang kau memohon, terlambat. Aku benar-benar CEO grup Kiao. Kau akan menyesal memperlakukan aku seperti ini. Tolong. Tolong aku. Masih berusaha minta tolong? Ana, wawancara dengan Ibu Putri. Ini bukan kantor? Nona Muda. Menurutmu ini tidak berlebihan? Sekarang dia bilang ini berlebihan? Waktu. Dia mengertaku. Kenapa kamu tidak bilang itu berlebihan? Dia memaksaku. Berlutut. Benar. Jadi katakan, bagaimana kita menghadapinya? Sudah berapa lama? Bos dari grup Kiao, kenapa dia belum datang? Bawa saja dia, langsung ke kantor bos. Biarkan bos sendiri yang menangani aib untuk perusahaan ini. Kamu tahu di mana kantor bosmu? Aku tahu. Tentu. Ayo pergi. Tolong aku. Hentikan. Begitu kita sampai di kantor bos, kau akan meringik minta ampun. Cepat. Ibu Putri? Ada di dalam? Ibu Putri, apakah kau? Ibu Putri ini benar-benar sibuk. Karena dia tidak ada. Masuk dan tunggu saja. Di dalam. Beri dia ke Juden Kessel.
Ibu Putri? Ana. Ibu Putri perginya kemana sih? Putri seleranya bagus. Lumayan juga. Jangan bergerak. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang jangan bergerak. Lalu aku harus nurut begitu saja? Semua barang di sini harganya selanjut. Kalau ada yang pecah, kamu pasti tidak akan mampu membayarnya. Kamu suruh aku berhenti. Aku malah akan melakukan sebaliknya. UPS, Pika. Barang ini, harganya tidak mahal kan? Ini adalah tempat cuci kuas ruara. Yang kubeli di lelang bulan lalu, seharga 15 miliar rupiah. Sebaiknya kamu bersiap-siap untuk membayar. Ini semua salahmu, dasar perempuan pembawa sial. Hack, sebentar lagi, Anda akan membela saya. Dia yang memecahkannya. Bukannya kamu yang memecahkannya? Kenapa? Kamu masih mau dipromosikan kan? Oh, baiklah. Aku akan membelamu. Kamu benar-benar mau menyalahkanku? Baroninnya kamu. APA, kalau aku menyalahkanmu, kamu harus merasa tersanjung. Kalau begitu coba lihat. Di mana foto di meja bos? Itu cuma foto bodoh. Besar apaannya sih? Cuma foto jelek. Apa yang menarik? Jangan-jangan kamu mau bilang, orang di foto ini adalah kamu? Kalau kamu lihat itu, kamu nggak akan berani bicara seperti ini padaku. Mimpi. Ibu Putri, kenapa dia lama sekali? Jadi kita harus gimana? Kita rusak dulu reputasi cewek ini. Dulu. Bawa dia keluar dari sini. Ha! Ikut aku. Minker. Cewek ini. Nah. Aku yakin kalian semua udah lihat videonya sekarang. Betul? Dia itu pelacur di video yang ngebully aku. Ngebully kamu? Betul? Pelacur ini penyebabnya. Nilai pasar perusahaan kalian anjlok 20%. Pelacur ini dalangnya. Nah. Kami udah bawa pelacur ini ke sini. Kalau ada di antara kalian punya dendam, silakan luapkan padanya kapan saja. Berani-beraninya kalian memperlakukannya seperti ini? Kalian tahu dia siapa? Tentu saja kami tahu. Bukannya dia Kuma, eksekutif di perusahaan kalian? Kamerla, katakan padanya. Siapa aku? Ibu Putri, kenapa Anda di sini? Ibu Putri? Apa kamu benar-benar Bos Grup Chiao? Masih nggak percaya padaku? Jalang sepertimu tidak akan pernah bisa menjadi bos grup Kiao. Terus kenapa? Kamu merusak sepedaku, datang ke kantorku, dan menindasku. Bagaimana hal-hal itu bisa berhubungan? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Jalang sepertimu sama sekali tidak akan pernah bisa menjadi bos grup Kiao. Selamat pagi, Ibu Putri. Jadi, percaya padaku sekarang? Jadi Ibu Putri berakhir seperti ini adalah salahmu sepenuhnya? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kupikir dia hanya, seperti yang dikatakan online, bahwa dia hanya seorang eksekutif di perusahaanmu. Kalau saja aku tahu, dia adalah bos grup Kiao. Aku pasti. Kalau kamu tahu aku adalah bos, kamu nggak akan berani menindasku seperti ini, kan? Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Oh tidak. Hari pertamaku bekerja, dan aku malah memukul bos. Aku benar-benar kacau. Aku harus cari kesempatan untuk keluar dari sini. Kamu, dasar jalan. Ini semua salahmu. Berhenti. Apa aku bilang kamu boleh pergi?
Ibu Putri, maafkan aku. Aku benar-benar tidak mengenalimu. Kepala keamanan. Laporkan ke resepsionis. Ibu Putri. Ini orang yang kamu rekrut? Ibu Putri, apa yang terjadi di sini? Orangnya. Memyakalku. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Maksudmu dia memukulmu? Kamu tanya sendiri padanya. CH, Pak Kepala, ini bukan salahku. Aku benar-benar tidak kenal dia. Aku tidak tahu dia adalah bos. Kamu goblok banget sih? Ini bosnya, yang tanda tangani gajimu. Dari semua orang yang bisa kamu pukul, kamu berani memukul bosmu sendiri? Mau mati? Hakap. Hentikan. Ya, Ibu Putri. Baik dia kenal aku atau tidak. Sebagai karyawan perusahaan. Membantu orang luar. Membuli seseorang dari perusahaannya sendiri. Orang seperti itu tidak punya tempat di sini. Suruh dia ambil gajinya dari keuangan. Kemas barang-barangmu. Sedangkan untukmu, kepala keamanan, mempekerjakan orang seperti itu, juga tanggung jawabmu. Potongan gaji 1 bulan. Kalau hal seperti ini terulang lagi, kamu juga keluar. Ya. Ibu Putri benar sekali. Pergi dari sini sekarang juga. Baik. Sekarang, mari kita selesaikan urusan kita. Antara K dan aku. Tidak ada yang perlu diselesaikan. Berhenti di situ. Ternyata kamu yang memfitnah nama Ibu Putri online. Setelah semua yang Ibu Putri lakukan untukmu. Bahkan memberimu wawancara. Seperti ini caramu membalas budinya? Sepedaku, 12 miliar rupiah. Cuci kuas, 15 miliar rupiah. Saat ini, nilai perusahaan adalah 30 triliun rupiah. 20%-nya adalah 6 triliun rupiah. Aku bahkan akan menghapuskan recehnya untukmu. 6 triliun rupiah. Tunai atau kartu? Jadi itu 6 triliun rupiah hanya karena kamu bilang begitu? Saat ini, begitu banyak warganet berada di pihakku. Itu hanya karena mereka telah ditipu olehmu. Mengambil sesuatu di luar konteks tidak membuatnya jadi kebenaran. Begitu kebenaran terungkap, kamu akan jadi musuh publik nomor 1. Tabensi semua orang. Kebenaran? Kebenaran apa? Aku tidak percaya kamu bisa melakukan itu. Apakah kamu mempertanyakan kemampuan Departemen Humas, grup Kiau kami? Ibu Putri, dari lokasi kecelakaan hari itu, video mereka menghancurkan mobil yang direkam seorang pejalan kaki. Sudah kami beli. Laporan polisi lalu lintas dan bukti dia melecehkanmu. Semua sudah kami simpan. Beri saja perintah, dan rekan-rekan humas kami akan memposting semua ini online. Aku yakin kurang dari setengah hari, opini publik akan berbalik sepenuhnya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kamu tidak mungkin mengumpulkan bukti sebanyak itu dengan cepat. Sudah cukup. Aku sudah lelah bicara. Siapa Enxiang? Itu dia. Kami menerima laporan yang menghubungkanmu dengan kasus fitnah dan kasus pidana. Harap bekerja sama dan ikut kami untuk pemeriksaan. Ibu, aku tahu aku salah. Aku mohon, tolong beritahu mereka bahwa aku sudah menyesal. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Aku bisa beritahu mereka kamu sudah menyesal. Tapi apakah kamu benar-benar akan berterima kasih? Akan. Pasti akan. Begitu ya? Tapi pada hari kecelakaan kami, kecelakaan lalu lintas kami, kau jelas-jelas yang salah. Aku tidak menuntut. Dan apa yang kau lakukan? Kau malah balik menyerang tanpa ampun. Aku harus tanya, orang sepertimu, apakah kau benar-benar mengerti apa arti maaf? Ibu, aku benar-benar tahu aku salah. Tunggu.
Tunggu. Izinkan aku bertanya sekali lagi. Apa kamu tahu salahmu apa? Tentu. Aku tahu persis salahku apa. Baiklah kalau begitu. Mengingat kamu masih muda dan naif, aku akan bicarakan dengan petugas untukmu. Mungkin kita bisa memperingan hukumanmu. Tapi aku ingin kamu tahu, belas kasihan yang kutunjukkan padamu akan memberimu pelajaran yang berarti. Pelajaran? Berlapang dada saat di atas angin. Lihat, jika dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami konflik kecil, jika kita bisa mundur selangkah dan memikirkan orang lain, bukankah dunia akan lebih baik, benar? Aku mengerti, Ibu. Aku akan pastikan untuk memperbaiki diri, selama aku di dalam. Setelah aku keluar, aku akan menebusnya padamu. Jian Gan, kamu akan memperbaiki diri untuk dirimu sendiri. Mengerti, Ibu. Camille, Ibu, aku bebas. Seperti yang kukatakan 5 tahun lalu, aku di sini untuk menebus kesalahan. Ibu Putri, dia sudah berlutut sejak semalam. jika aku ingat dengan benar, kamu sudah dibebaskan 2 tahun lalu kan? Jadi kenapa datang padaku sekarang? Aku datang untuk berterima kasih padamu. Berterima kasih padaku? Maksudmu apa? Dalam 2 tahun sejak aku keluar dari penjara, aku menghemat setiap sen. Untuk menabung 600 juta rupiah ini, aku bayar dulu padamu. Untuk sisanya, akan ku bayar sedikit demi sedikit. Kamu mau main apa lagi sekarang? Aku sudah dewasa. Aku harus bertanggung jawab atas kesalahanku. Kamu tak perlu kasihan padaku. Ibu Putri, Dewi Jiang ini. Setelah dia masuk 5 tahun lalu, perilakunya bagaimana? Dewi Jiang. Oh, dia narapidana teladan. Bahkan dapat pengurangan hukuman 6 bulan, dan dibebaskan lebih awal. Apa dia? Benar-benar sudah berubah? Dewi. Dewi, kamu bawa camilan apa untuk kami kali ini? Dewi, selama kamu pergi? Kami sangat merindukanmu. Jujur saja, kamu rindu camilanku, atau rindu padaku? Dua-duanya. Baiklah yang mau camilan. Ayo antri, aku akan bagi ke kalian satu persatu. Terima kasih, Dewi. Ambil dan bagi-bagi bersama. Ini punyaku. Dewi, Sensiap Bulan, kamu tidak hanya beli barang untuk anak-anak, tapi juga jadi relawan di sini. Aku dan anak-anak hanya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Director, tolong jangan bilang begitu. Aku membantu mereka. Pertama, karena anak-anak ini butuh bantuanku. Dan aku juga membantu diriku sendiri. Membantu dirimu sendiri? Ketika seseorang membuat kesalahan, mereka harus membayar harganya. Dulu aku sangat egois dan tidak tahu apa-apa. Untungnya, aku tersadar sebelum terlambat. Ibu Dewi, kami ingin menawarkan sesuatu padamu. Kami penasaran apakah kamu mungkin tertarik. Tawaran? Besok pagi jam 10, lapor ke grup Kiao. Lapor? Selamat. Kamu telah lulus. Wawancara ketiga Ibu Putri.
Aku masih punya kesempatan? Ibu putri kami, selalu percaya pada pengampunan. Kamu bukan penjaqualian. Meskipun pengampunan ini terlambat 5 tahun, dalam 5 tahun itu, kamu mendapatkan jauh lebih banyak. Setuju kan? Ya. Best. Aku pasti akan hadir tepat waktu. Selamat datang di grup Ciao.